As-samin wal ishrun. Wasamin wal ishrun. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi karamatihi wa bi asrarihi fid dharain. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wathaminu wal ishrun. Wathaminu utawi kang kaping 8. Wathaminu utawi kang kaping 8 wal ishruna lan 20. Berarti pinten? 28. Iku atu'a'u doa. Iku atu'a'u doa. Qala wasdawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ing dawuh ad-du'a'u huwal ibadatu. Ad-du'a'u huwal ibadatu. Ad-du'a'u utawi doa. Huwa ya doa iku al-ibadatu ibadah. Rawahu Syaikhani. Rawahu was riwayatake ing hadal hadis sapa Asy-Syaikhani Bukhari wa Muslim. Wad'u lan dungo sira. Wad'u lan dungo sira Allah ing Gusti Allah. Allah ing Gusti Allah ayya ja'alaka ing yen to ndadekake sapa Allah ing sira. Ayya ja'alaka ing dadekake sapa Gusti Allah ing sira min sholihil mukminina saking pira-pira wong saleh, pira-pira wong mukmin. Min sholihil mukminina saking pira-pira wong saleh, pira-pira wong mukmin. Takun mongko ana sapa sira. Takun mongko ana sapa sira iku waliya Rasulillahi, kekasih Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala ustawu sapa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ing dawuh innama waliyyi Allahu wa sholihul mu'minin. Innama angin pestine, innama waliyyi angin pestine utawi kekasih ingsun iku Allahu Gusti Allah. Iku Allahu Gusti Allah wa sholihul mukminina lan wong saleh, pira-pira wong mukmin. Wa iyyaka lan rumeksa sira. Wa iya kalan rumeksa sira ing awak sira antakuna ing yen to ana sapa sira. Antakuna ing yen to ana sapa sira iku mimman saking golongane wong. Iku mimman saking golongane wong lam yas'al kang ora nyuwun sapa man. Iku mimman saking golongane wong lam yas'al kang ora nyuwun sapa man rabbahu ing pangerane man. Rabbahu ing pangerane man fa inna man mongko satemene wong. Wa inna man mongko satemene wong lam yas'al kang ora nyuwun sapa man Rabbahu ing pangerane man. Faqad bakhilahu mongko temen-temen bakhil sapa man ing Rabbahu. Faqad bakhilahu mongko temen-temen bakhil sapa man ing Rabbahu. Yang ke-28 niku doa. Doa dalam sabdanya Rasulullah itu disebut sebagai ibadah. Jadi doa itu adalah ibadah. Doa itu bagian dari ibadah. Maka
Berdoalah kepada Allah sesering mungkin, sebanyak mungkin. Kenapa? Karena dengan berdoa kepada Allah itu berarti tandanya nek sampeyan itu butuh kali Gusti Allah. Kita itu manusia nggak memiliki kemampuan nopo-nopo, kecuali memang itu diberikan oleh Allah kepada kita, dititipkan kepada kita. Nah, di dalam hadisnya Rasulullah itu dijelaskan, bagi siapa yang mau berdoa kepada Allah, berdoalah kepada Allah, maka Allah akan menjadikan kalian itu golongannya orang-orang yang soleh, orang-orang yang solehnya orang-orang mukmin, yang nanti akan menjadi kekasihnya Kanjeng Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau berdoa, ya kita berdoa supaya nanti bisa menjadi kekasihnya Rasulullah. Karena orang yang mau berdoa untuk menjadikan kita menjadi kekasihnya orang-orang mukmin, kekasihnya orang-orang mukmin itu menjadi kekasihnya Rasulullah. Dijelaskan dalam hadis Rasul, innama waliyyi Allahu wa sholihul mu'minin. Sesungguhnya kekasihku itu adalah Allah dan wong solehe, wong kang mukmin. Jadi kalau kita berdoa itu berarti kita membutuhkan Allah. Orang yang tidak mau berdoa itu berarti diibaratkan di sini itu sebagai orang yang bakhil. Napa bakhil? Ya, orang yang bakhil. Barang siapa yang tidak mau berdoa kepada Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang bakhil. Sudah enggak membutuhkan Allah. Berarti kalau kita tidak mau berdoa kepada Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu maknanya apa? Sesungguhnya hanya kepadamu. Iyyaka itu kan hanya kepadamu. Jadi mengkhususkan, betul-betul mengkhususkan hanya kepada Allah, tidak ada kepada yang lain. Iyyaka na'budu, hanya kepadamu kami menyembah, wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamu, benar-benar hanya kepadamu kami meminta pertolongan. Jadi kalau kita itu sebagai hamba, sebagai manusia biasa, maka sudah sepatutnya kita itu berdoa nyuwun kalih Gusti Allah. Ya, itu tandane nek kita itu ya memang hambanya Allah. Nek ndak mau berdoa berarti ya golongane orang-orang sing bakhil. On. Niku yang ke-28. Lanjut. Watasi wal asyrun, watasi ulan kaping 9 wal asyrun lan 20. Yang ke-29 iku adzikru dzikir. Iku adzikru dzikir wa kullan ngucap sira talata marratin ing 3 pira-pira ambalan. Wa kullan ngucap sira talata marratin ing 3 pira-pira ambalan. Ing ngucap subhana rabbiyal azimi wa bihamdihi. Fi ruku'ika ing dalem ruku'e sira, fi ruku'ika ing dalem ruku'e sira, wa subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, lan ing lafadz subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, fi sujudika ing dalem sujute sira. Wa qad dhahaba lan teman-teman wis milih, wa qad dhahaba lan teman-teman wis milih sapa Ishaq ibn Rahway, sapa Ishaq ibn Rahway, ya Ishaq ibn Rahway, ila annal musalli maring stune wong kang salat, ila annal musalli maring stune wong kang salat iku idza lam yakul tatkalane ora ngucap sapa al musalli dalika ing mengkono-mengkono tasbih al-madhkur, berarti nggih subhana rabbiyal azim wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi.
merujuknya teng mriku. Dalika ing mengkono-mengkono at-tasbih al-madhkur thalatha marratin ing telu pira-pira ambalan fi ruku'ihi ing dalem ruku'i al-musalli fi ruku'ihi ing dalem ruku'i al-musalli wa sujudihi lan sujudi al-musalli lam yujzi mongko ora nyukupi apa sholatuhu sholate al-musalli. Yang ke-29 itu adalah berzikir. Zikir niku nopo? Zikir itu kalau dimaknai kan berarti ingat nggih. Zikir itu mengingat. Zikir itu adalah mengagungkan Allah dengan puji-pujian. Jadi mengingat Allah, kita boten melupakannya. Kita senantiasa mengingat Allah, mengagungkan Allah dengan memberikan puji-pujian kepada Allah. Minimal ketika di dalam sholat itu kita membaca yang namanya Subhana Rabbiyal Azimi wa bihamdih sebanyak 3 kali. Sebanyak 3 kali dalam rukuk, dan kemudian pada waktu sujud juga demikian. Kita membaca Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdih. Jadi zikir minimal itu. Di dalam sholat kita membaca zikir 3 kali pada waktu sujud, 3 kali pada waktu rukuk. Barang siapa dijelaskan di sini, barang siapa kok dalam sholat niku kok tidak membaca tasbih 3 kali, kok tidak membaca tasbih 3 kali nggih niki wau Subhana Rabbiyal Azim sama Subhana Rabbiyal A'la, kok tidak membacanya sebanyak 3 kali, maka sholatnya itu dianggap belum cukup. Sholatnya niku dianggap belum cukup ya. Jadi rukuk sujud itu kan rukun sholat, tetapi bacaannya di dalam rukuk, di dalam sujud itu adalah kesunahan, ya kan? Kalau rukuknya, sujudnya itu kan masuk arkanus sholat, rukunnya sholat. Ada berapa rukun sholat? Wonten pinten? 13. Ada 13. Tetapi bacaan-bacaan seperti bacaan tasbihnya niku kan berupa sunnah, ya, berupa sunnah. Jadi rukunnya ya kegiatan itunya tadi, rukuk sama sujudnya, di dalamnya ada bacaan sunnah. Tetapi untuk menyempurnakan yang berupa wajib, berupa rukun, maka di sini ya dibutuhkan yang sifatnya sunnah kados ngoten niku. Jadi tidak meninggalkan kesunahan. Ketika kita melakukan rukuk, maka ukuran tumakninahnya ya dengan kita membaca tasbihnya. Dengan kita membaca tasbihnya sebanyak 3 kali ya. Jadi itu bisa menjadi ukuran untuk tumakninah. Sebenarnya minimalnya 1 kali, tetapi untuk kesempurnaannya itu adalah 3 kali. Kalau kita sholat itu bersama-sama, berjamaah, niku yang saya melamakan atau menyempatkan atau melamakan atau standar mawon. Sing saya luama nopo cuwepet nopo yo sedengan. Yo sedengan ya. Sampeyan ngono lek tarawih ngono pengene sing cuwepet nopo sing luama nopo sing sedengan. Ngepot. Ada ya di Blitar itu mana nih? Niku sholat viral. Sholat tarawih hanya dalam waktu 7 menit. Saya nggak bayangkan dalam waktu 7 menit niku secepat nopo sholatnya. Ada yang alumni mriko? Mboten.
Nah, jadi saya melihatnya dari media sosial. Sholatnya cepet banget, hanya 7 menit selesai untuk sholat taraweh, betul ya. Nah, jadi cepet banget ya. Bayangnya seperti apa? Saya nggak bisa bayangin kalau sholat hanya 7 menit untuk sekian banyaknya rakaat dalam sholat. Ya, memang kalau kita dalam sholat berjamaah niku yang baik tidak terlalu lama. Tidak terlalu lama. Kenapa kok demikian? Karena pada jamaah kita sholat bersama-sama niku beraneka ragam orangnya. Mungkin ada yang sepuh, mungkin ada yang masih muda, mungkin ada yang anak-anak, mungkin ada yang sudah usia parubaya, sudah sangat sepuh sekali dan seterusnya. Maka tidak perlu kita terlalu melamakan untuk bacaan-bacaannya ya, yang sedengan mawon. Tetapi kalau kemudian sholat sendiri, monggo sampean mau berlama-lama niku tidak masalah ya, kalau sholat sendiri justru malah bagus. Semakin kita melamakan sholat kita, semakin kita tumakninah, semakin kita itu khusyuk, itu semakin bagus ya, lebih afdal dipanjangkan, tidak masalah. Atau malah cuwepet nek sholat sendiri. Jadi kalau sholat sendiri itu boleh lebih dipanjangkan nah, orang malah cuwepet nggak ya. Nah, kalau sholat jamaah ya standarnya saja, tidak terlalu lama juga tidak terlalu cuwepet. Terlalu cuwepet niku nggih capek. Terlalu cuwepet itu juga capek. Nah, kalau nanti ada jamaahnya yang rodok sepuh ngoten kan nggih ngesaken. Jadi standar saja, sedengan, mboten terlalu cuwepet nggih, mboten terlalu lama. Nah niku kalau untuk jamaah bersama-sama. Wa fihi lan iku ing dalem wa fihi lan iku tetep ing dalem zikru. Wa fihi lan iku tetep ing dalem zikru al istighfar utawi njaluk ngapura. Al istighfar utawi njaluk ngapura wajtina bulagwi lan ngedoi guneman nganggur. Wajtina bulagwi lan ngedoi guneman nganggur. Ai tegese al kalam. Ai tegese al kalam guneman. Alladzi rupane al kalam. Alladzi rupane al kalam la manfaata. Ora ono manfaat iku maujud fihi ing dalam alladzi. Fihi ing dalam alladzi. Fitini dunya, fitinin ing dalam agama. Fitinin ing dalam agama wa dunya lan dunya. Wal Qur'anu utawi Al-Qur'an iku afdalu luweh utama. Apa Al-Qur'an min sairi dzikri, saking sekerine dzikir. Wa humalan utawi Al-Qur'an wa dzikru, wa huma utawi Al-Qur'an wa dzikru iku afdalu luweh utama minad du'ai, tinimbang saking doa. Wa huma utawi Al-Qur'an wa dzikru iku afdalu luweh utama minad du'ai, tinimbang saking doa. Haitsu lam yusyra, ing dalem sekerine ora den syariatake apa doa. Ing dalem sekerine ora den syariatake apa doa. Bi amalin wazam lan netepono sira al hadisa ing umume al haditha ing umume ati. Al haditha ing umume ati. Bi amalil khairi kelawan amal kebagusan. Bi amalil khairi kelawan amal kebagusan. Wa in lam taf'al lan senajan orang ngelakoni sapa sira. Wa in lam taf'al senajan orang ngelakoni sapa sira. Maksudnya bagaimana? Yang berikutnya masih di nomor 29 nih lanjutannya.
di dalam dzikir ya, di dalam dzikir niku ada istighfar. Ada istighfar dan ngedoi guneman kang nganggur. Istighfar niku napa to? Istighfar itu memohon ampunan kepada Allah. Istighfar. Wajtina bulagwi itu ngedoi guneman nganggur. Artinya ya percakapan atau omongan yang itu tidak ada manfaatnya. Tidak ada manfaatnya. Jadi daripada kita menggunakan waktu itu dengan pembicaraan atau dengan omongan-omongan yang tidak ada manfaatnya, maka lebih baik itu adalah dengan kita menggunakannya untuk berzikir. Maksudnya demikian. Kenapa? Karena di dalam zikir itu ada istighfar dan juga ada yang namanya menjauhi perkataan yang tidak ada gunanya. Jadi dengan kita berzikir itu sudah ada dua manfaat begitu ya. Sudah ada dua hal positif yang bisa kita peroleh, yaitu istighfar dan ijtinabul lagwi. Lalu kemudian dijelaskan lagi bahwa Al-Quran itu adalah seutama-utamanya dari semua zikir. Al-Quran itu yang paling utama dari keseluruhan di zikir. Jadi dengan kita membaca Al-Quran ya sudah itu berzikir itu. Jadi dengan sampean maos Al-Quran itu sama dengan berzikir, dan itu sebaik-baiknya zikir. Itu yang lebih afdol. Apalagi kalau musim puasa ngeten iki, Ramadan bulannya. Ya, itu bulan yang penuh dengan pahala di mana-mana. Maka gunakanlah setiap waktu-waktu yang longgar, kesempatan-kesempatan baik. Kalau memang tidak ada aktivitas yang harus dilakukan, gunakanlah untuk maos Al-Quran. Karena Al-Quran dijelaskan di sini sebaik-baik atau seafdal-afdalnya dari keseluruhan zikir. Jadi Al-Quran sama zikir itu afdalu minad doa, juga sebaik-baiknya doa, ya seafdal-afdalnya doa itu adalah Al-Quran dan zikir itu. Al-Quran sebaik-baiknya zikir, Al-Quran dan zikir itu sebaik-baiknya atau seafdal-afdalnya doa. Wa idza haddasta lan ari kalane nyeritakake nyeritani. Wa idza haddatsa narikalane nyeritani atau ngomongi sira nggih. Wa idza haddatsa lan narikalane nyeritani atau ngomongi sira nafsaka ing ati sira bisyarrin kelawan kealonan Fa'zim mongko nejo sira ala tarki dzalika ing atase ninggal asyar lillahi krana Gusti Allah taala alih maha luhur Allah. Fa inna Allah mongko setuhune Gusti Allah taala alih maha luhur Allah iku idza lam yaqdi tatkalane ora mutusi sapa Allah alaika ing atase sira bi ityani dalika syarri ing nekani mengkono-mengkono perkara Allah alladzi rupane asyar haddasta kang nyeritani atau gunemi sapa sira bihi kelawan alladzi nafsaka ing ati sira bihi kelawan alladzi nafsaka ing ati sira kataba mongko nyatet sapa Allah ing azam laka maring sira hasanatan halih dadi kebagusan siji
Zikir, maos Quran, berdoa, itu semuanya adalah perbuatan yang sahih. Niku adalah semua perbuatan yang sahih. Kita senantiasa diminta untuk seperti itu. Tetapi kalau kita selalu seperti itu, kira-kira sakit napa mboten nggih? Itu menunjukkan bahwa iman kita itu selalu bagus. Dikatakan dari kemarin bahwa iman manusia, kalau iman manusia itu berada pada tingkatan yang mana yang kemarin? Yang keempat gitu. Apa? Bisa bertambah, bisa berkurang. Ya, yazidu wa yanqus kan ngoten nggih. Bisa bertambah dan bisa berkurang, naik turun. Ya, iman seseorang itu naik turun karena manusia juga disertai dengan nafsu. Jadi ada kalanya naik, ada kalanya turun. Tetapi sebisa mungkin itu bisa mengendalikan. Nah, pengendali di dalam diri seseorang itu adalah hati. Hati itu ibaratnya raja. Jadi dalam diri manusia itu kan ada hati. Nah, hati itu adalah raja. Kalau andaikan itu sebuah kerajaan, sebuah kekuasaan, maka di situ ada raja. Raja itu adalah hati. Jadi dalam diri manusia itu ada raja, yaitu hati itu. Ketika hati itu bagus, maka nanti seluruh rakyatnya juga akan ikut bagus. Ketika raja yang berkuasa ini bijaksana, arif, maka nanti semua anggotanya, semua rakyatnya itu juga akan bisa bagus. Meskipun nanti itu misalkan ada sebagian yang belum bisa bagus semuanya, minimal rajanya itu sudah bagus, maka nanti bisa mengendalikan keseluruhannya. Meskipun belum tentu bisa semuanya, belum tentu bisa 100%, tetapi minimal rajanya itu sudah bagus sebagai pengendali, yaitu hati itu sudah bagus. Nah, ketika di dalam hati seseorang itu kok ada kerentek jelek, ada kerentek sing boten sae, maka jangan menampakkan, jangan sampai kemudian kerentek sae itu diwujudkan dalam bentuk nyata. Jangan sampai itu dibuktikan, diwujudkan dalam bentuk kelakuan begitu. Sehingga yang itu hanya berupa kerentek boten sae itu kalau kemudian tidak dilakukan, tidak diwujudkan, maka itu dicatat oleh Allah sebagai satu kebaikan. Jadi kita memiliki kerentek elek dalam hati kita, tapi kita karena memiliki kendali ini tadi, mampu mengendalikan hati kita, maka kerentek elek niku mboten sampai diwujudkan dalam bentuk perbuatan. Nah, sehingga kalau demikian maka itu akan dicatat oleh Allah sebagai satu kebaikan. Jadi kalau namun kerentek mawon tidak sampai diwujudkan, itu sudah menjadi satu kebaikan karena hati kita mampu mengendalikan niku sehingga tidak sampai diwujudkan dalam bentuk perbuatan. Nah, niku. Jadi mengolah hati, membimbing hati supaya hati kita itu ya selalu berada dalam kebaikan karena hati adalah raja. Ngoten nggih. Wa salatuna lan utawi kang kaping 30. Wa salatuna lan utawi kang utawi kang kaping 30 iku at-tahur hisan. Iku at-tahuru hisan. Sesuci saking ketinggalane, sesuci saking arah ketinggalane. Ai tegese bil wudu'i kelawan wudu, ai tegese bil wudu'i kelawan wudu, bil ghusli lan atus, wa izalatin najasati lan ngilangi najis, wa izalatin najasati lan ngilangi najis, wa hukman lan saking arah hukume, ai tegese bil khitani kelawan khitan, wa izalati sya'ri lan ngilangi rambut, minal ibti kelawan saking cangklaan,
minal ibti saking cangklaan, wal anati lan wulu kempung, wal anati lan wulu kempung, wasyafatain lan lambe loro, wasyafatain lan lambe loro, wadufri lan kuku, warihi lan warihi lan apa namanya, warihi lan kondo, al-karihi kang den sengiti, warihi lan kondo al-karihi kang den sengiti. Yang ke-30 adalah sesuci. Yang ke-30 adalah sesuci dari yang tampak gitu. Contohnya dengan cara apa? Dengan cara melakukan wudhu. Dengan cara melakukan wudhu, mandi, membersihkan dari najis-najis, menghilangkan najis. Dicontohkan semacam khitan. Khitan itu juga tatahhur hisan. Khitan bagi yang laki-laki melakukan khitan itu masuk kategori tatahhur hisan. Wa izalati sya'ri, ngilangi rambut-rambut. Jadi rambut-rambut yang panjang jadi potong di mana? Di cengklaan. Rambut-rambut yang ada di, kalau orang laki-laki ada kumis, ada jenggot, ada banyak rambut ya. Ada yang di ketiak, dibersihkan ya. Jadi dibersihkan. Rambutnya dibersihkan. Rambut atas, rambut tengah, rambut bawah, semuanya dibersihkan. Nah, syafatain itu apa? Dua bibir dibersihkan. Bulu-bulu, semua bulu-bulu yang ada di dalam tubuh kita. Nah, sekiranya itu memang sudah waktunya dibersihkan, segera dibersihkan. Termasuk juga membersihkan kuku. Membersihkan kuku. Kemudian membersihkan dari ucapan-ucapan yang enggak bagus, yang itu bisa menyakitkan hati orang lain. Nah, itu juga dibersihkan. Artinya kita tidak sampai mengucapkan hal itu, menjaganya. Wa alaika lan tetep ing atase sira bil igtisali kelawan adus. Wa alaika lan tetep ana sira bil igtisali kelawan adus fi kulli yaumi jum'atin ing dalem saben-saben dina Jumat. Fi kulli yaumi jum'atin ing dalem saben-saben dina Jumat. Waja'alhu lan dadekno sira ing ghusl. Waja'alhu lan dadekno sira ing ghusl, ing ghuslu qabla rawahika ing dalem sadurunge budalan sira. Qabla rawahika ing dalem sadurunge budalan sira ila sholatil jumu'ati maring salat Jumat. Ila sholatil jumu'ati maring salat Jumat. Wa idza gatasalta lan ari kalane wis adus sapa sira. Ari kalane wis adus sapa sira. Fanwi mongko niyato sira. Fanwi mongko niyato sira fihi ing dalem ghuslu. Fihi ing dalem ghuslu annaka ing setuhune sira. Annaka ing setuhune sira iku tuati nekani sapa sira wajiban ing perkara kang wajib. Wajiban ing perkara kang wajib. Fa innahu krana setuhune kelakuan iku kot waroda teman-teman wis tumeka. Iku kot waroda teman-teman wis tumeka fi sahihi ing dalam hadis sahih. Fi sahihi ing dalam hadis sahih. Apa hadise? Anna ghuslal jumu'ati wajibun ala kulli muslimin. Anna ghusla setuhune adus. Anna ghuslal jumu'ati setuhune adus krana nekani salat Jumat iku wajibun wajib ala kulli muslimin ing atase saben-saben tiyang Islam. Waqat waradalan teman-teman wis ngriwayatake. Waqat waradalan teman-teman wis ngriwayatake an Rasulillah saking Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam apa dawuh hakun
hakun ala kulli muslimin an yaktasila fi kulli sab'ati ayyamin. Hakun iku wajib ala kulli muslimin ing atase saben-saben tiyang Islam an yaktasila utawi yen to adus sapa al muslim fi kulli sab'ati ayyamin ing dalem saben-saben pitu pira-pira dina. Fi kulli sab'ati ayyamin ing dalem saben-saben pitu pira-pira dina. Fata jama'u mongko ngumpulna sira, bainal haditsaini ing dalem antarane hadis loro. Bainal haditsaini ing dalem antarane hadis loro bigos Jum'ati kelawan adus Jumat. Bigos Jum'ati kelawan adus dina Jumat. Jadi dijelaskan lebih lanjut di sini bahwa untuk menjaga kebersihan tadi ya tatahur, itu juga ada yang berbentuk mandi khususnya untuk mandi pada hari Jumat ya. Jadi ketika hari Jumat, nah itu dijelaskan di dalam hadisnya Rasulullah, Ghusl Jum'ah wajibun ala kulli muslimin. Mandi pada hari Jumat ya, mandi untuk nekani melaksanakan sholat Jumat itu adalah kewajiban bagi setiap muslim. Jadi ini itu dalam rangka menjelaskan bahwa pentingnya kebersihan, apalagi sebagai seorang muslim, sebagai orang yang beriman kepada Allah. Kita punya slogan an-nadhafatu minal iman. Nah, kita punya slogan seperti itu, jangan sampai hanya punya slogan-slogannya saja, tetapi dalam prakteknya masih belum. Nah, jadi an-nadhafatu minal iman itu sebaiknya itu juga tidak hanya dilisankan saja, tetapi itu harus dipraktekkan di dalam kehidupan sehari-hari. Kita punya slogan seperti itu, tapi nyatanya masih kathah yang belum peduli dengan lingkungan. Nah, ini kaitannya dengan bebersih untuk diri sendiri. Jadi menjaga dari segi fisik kita, mulai dari yang namanya berkhitan, mulai dari yang namanya motongi kuku, mulai dari yang namanya membersihkan badan dengan cara mandi dan seterusnya. Minimal di setiap hari Jumat itu juga melakukan mandi. Ya. Jadi pada hari Jumat di sini itu sampai dikatakan wajib, begitu ya. Sampai dikatakan wajib untuk mandi dalam rangka melaksanakan sholat Jumat. Itu dalam rangka apa? Dalam rangka menjaga kebersihan. Jadi orang muslim itu sudah sepatutnya kita itu harus bersih. Jangan sampai seneng sing lusuh-lusuh. Jangan sampai kemudian di kamar begitu juga beres-beresan semuanya jadi satu. Apalagi setelah makan piring-piringnya numpuk lek durung sehari belum dibawa ke tempat cucian untuk dicuci. Nah, ini baunya kamar itu jadi beraneka ragam. Ada yang baunya itu bau dari makanan, ada yang baunya dari bau pakaiannya, ada baunya yang dari badannya sendiri. Waduh, sudah tidak karuan. Maka kita sudah sepatutnya untuk menjaga kebersihan. Nah, jagalah kebersihan, jangan ditunda-tunda lah. Karena kita bersama-sama niku nek ngoten niku malah kurang nyaman kan? Kalau dirasakan kurang nyaman, maka jagalah kebersihan dimanapun berada. Nek sudah maem selesai ya langsung dicuci, biar bersih, tidak ada bau, ya nggak ada barang-barang yang kotor begitu. Nah, dirapikan. Itu dalam rangka kebersihan lingkungan. Nah, kalau ini kita bahasanya adalah at-tatahhur hissan ya, at-tatahhur hissan.
Fatajma'u penting. Wa idza aratta an arikalane ngarepake sapa sira. Wa idza aratta an arikalane ngarepake sapa sira antana ma ing yen to turu sira. Antana ma ing yen to turu sira wa anta hale utawi sira. Wa anta hale utawi sira iku junubun wong kang junub. Fatawaddo mongko wudu sira. Wa innal malaikata krana setuhune malaikat. Fa innal malaikata krana setuhune malaikat iku layak rubu. Iku latak rubu. Ora marek sapa al malaikat al junuba ing wong kang junub. Al junuba ing wong kang junub illa angin ayatawaddo ayatawudu sapa al junub kamala taqrubu kaya oleh ora marek sapa al malaikat jifatal kafiri ing batangi wong kang kafir. Fa iyyaka mongko rumeksa sira. Fa iyyaka mongko rumeksa sira antunazila ing yen to manggonake sapa sira. Antunazila ing yen to manggonake sapa sira nafsaka ing awake sira. Nafsaka ing awake sira bitarkil wudu'i kelawan ninggal wudu. Bitarkil wudu'i ing kelawan ninggal wudu. Fil jinabati ing dalem jinabat. Fil jinabati ing dalem jinabat manzilata jifatil kafiri ing dalem panggonane batangi wong kang kafir. Ing dalem panggonane batangi wong kang kafir fi bu'dil malaki ing dalem oleh ngedoi malaikat minhu saking al kafir. Dijelaskan lebih lanjut bahwa di sini bahwa sebisa mungkin sebelum tidur itu dalam kondisi berwudu. Ya. Sebelum tidur niku berwudu. Termasuk juga ketika dalam kondisi junub. Sampeyan durung nate ya. Kalau sudah menikah, sudah berumah tangga. Nah, ketika kondisinya junub, maka itu sebaiknya juga berwudu sebelum tidur. Boten langsung tilem. Yang bagus ya mandi. Dan kemudian berwudu. Diakhiri dengan wudu juga. Tetapi kalau boten mandi, maka itu dengan cara berwudu sebelum tidur. Jadi berwudu lalu kemudian tidur. Kenapa demikian? Karena di sini dijelaskan malaikat itu tidak akan mendekati orang yang junub kecuali dengan dia berwudu. Jadi selama tidak berwudu dan kondisinya itu dalam kondisi junub, maka malaikat tidak akan mendekati orang tersebut. Jadi seperti halnya malaikat tidak mau mendekati bangkainya orang kafir. Jadi malaikat itu ya memilih-milih. Malaikat itu juga pilih-pilih. Jadi kalau kondisinya itu dalam kondisi junub, maka di sini malaikat juga tidak akan mendatangi, tidak akan mendekati orang tersebut selama orang tersebut itu tidak berwudu, tidak bersuci. Jadi minimal dengan cara berwudu, maka kemudian silakan tidur. Nah, ngoten. Jadi kita itu kalau mau tidur wudurin, sampean wudurin sebelum tidur. Siapa tahu nanti dengan kita berwudu, kita tidur dalam kondisi suci, maka nanti akan datang mimpi-mimpi yang indah. Siapa tahu nanti sakit ketemu Rasulullah, siapa tahu nanti sakit ketemu para wali-wali Allah. Jadi wudurin. Kemudian malaikat itu juga tidak akan pernah mendatangi bangkainya orang kafir. Bangkai itu maksudnya apa? Ya, bangkainya orang kafir, orang yang sudah meninggal, apalagi dalam kondisi kafir, maka di sini malaikat tidak akan pernah mendekatinya. Jadi
Jadi ndak purun nggih malaikat mendekati. Maka termasuk di sini orang yang junub juga demikian. Maka minimal dengan cara berwudu. Mandi bisa nanti paginya. Tapi kalau yang sahih yang mandi dulu sebelum tidur ya, mandi mensucikan diri ya dari mandi besar ya, mandi wajib, lalu kemudian nanti wudu, setelah itu tidur. Wa fihi lan iku ing dalem atatahur. Wa fihi lan iku ing dalem atatahur ai tegese atatahur sesuci ai jetina bun najasati utawi ngedohi pira-pira perkara najis. Ijetina bun najasati utawi ngedohi pira-pira perkara najis. Wa fi hadis Ibnu Majah lan iku tetep ing dalem hadis Ibnu Majah. Lan iku tetep ing dalem hadis Ibnu Majah. Tanaddofu utawi apa? Tanaddofu utawi bebersih sira. Fa innal islama karana setuhune agama Islam iku nadhifun bersih. Iku nadhifun bersih. Wa qala lan wasdawu sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ing dawuh al fitratu utawi tindak lampah. Al fitratu utawi tindak lampah iku khamsun limu. Al khitanu rupane al khitanu rupane khitan wal istihdadu lan nyukur wulu kempung, wal istihdadu lan nyukur wulu kempung, wa qasus syaribi lan nyendeke brengos, wa qasus syaribi lan nyendeke brengos, wa taqlimul atfari lan ngetok pira-pira kuku, wa natful ibti lan jeboli wulu cengkelaan. Rawahu riwayatake ing hadis sapa asy-syaikhani Imam Bukhari wa Muslim. Imam Bukhari wa Muslim berarti niki sahih. Di dalam agama Islam itu dianjurkan untuk cinta pada kebersihan ya. Kenapa? Karena dengan kebersihan itu berarti menyempurnakan iman ya, menyempurnakan iman. Nah, di sini di dalam hadisnya Rasulullah ada lima yang itu harus diperhatikan untuk menjaga kebersihan. Nopo? Yang pertama adalah khitan. Dengan khitan maka menjadi bersih. Wal istihdadu nyukur wulu kempung. Nopo to wulu kempung? Bulu-bulu yang ada di bawah. Bulu-bulu yang ada di bawah. Berarti ya daerah sekitar kemaluan. Wa qasus syaribi nyendek brengos sing wis panjang-panjang ya. Itu dicendekke, dipotong, dibersihkan. Taklimul idfar termasuk potong kuku itu kan juga disunahkan ya pada hari nopo Jumat, dapat kesunahan juga nggih. Wa natful ibti dan jeboli ulu cengkelaan. Nah, bulu-bulu yang tumbuh yang sudah panjang, nah itu diambili, dipotongi, dibersihkan. Nah, jadi ini hadisnya hadis sahih. Maka kita harus memperhatikan niki. Wal hati wasalatuna wal hati utawi kang kaping 1 wasalatuna lan 31. Iku satrul aurati nutupi aurat wa wadul basori lan ngeremake mripat itu berarti menjaga pandangan. Qala wasdawuh sapa Kanjeng Nabi ing dawuh man kana yu'minu billah ila akhir. Man utawi sapa wonge iku kana ana sapa man iku yu'minu iman sapa man billahi kelawan Gusti Allah wal yaumil akhir lan dina akhir, dina kiamat. Fala yadkhul mongko aja mlebu sapa man. Fala yadkhul mongko aja mlebu sapa man al-hammama ing padosan anget. Al-hammama ing padosan anget biwairi izarin kelawan tanpa nganggo jarit. Rawahu ngriwayatake ing hadal hadis sapa At-Tirmidzi Imam Tirmidzi wa ghairuhu lan liyane Imam Tirmidzi. Wa iyyaka lan rumaksa sira ing awak sira antu beriza ing antu beriza saking yen to ngetokake sapa sira
tuberiza saking yento ngetokake sapa sira fakhidaka ing pupu sira fakhidaka ing pupu sira hatta sehingga yura den tingali apa al-fakhdu hatta sehingga yura den tingali apa al-fakhdu mingka saking sira wala tangdur lan aja ningali sapa sira ila fakhidi hayyin maring pupune wong kang urip wala mayyitin lan wong kang mati. Yang ke-31 adalah menutup aurat dan menjaga pandangan. Menutup aurat batasannya sudah tahu nggih. Nah, di sini dijelaskan di dalam hadis Rasulullah, "Mangkana yu'minu billah wal yaumil akhir fala yadkhulul hammama bighairi izzarin." Rawahunya Tirmidzi. Kalau mau masuk kamar mandi, mau mandi, maka di sini dianjurkan dengan cara menutup bighairi izzarin, tanpa izar itu jarit ya, sarung ya. Izarun itu maknanya sarung kan ya. Izarun jarit ya, sarung. Jadi dianjurkan kalau mandi itu boten telanjang bulat berdasarkan hadis niki. Tetapi ulama lain itu ada yang membolehkan selama itu di rumah sendiri dan itu untuk kebutuhan mandi, dan itu apalagi mandinya adalah mandi wajib, karena di situ harus bersih total, karena di situ harus disucikan semuanya. Yang rawan adalah ketika kita mandi wajib maka ada bagian yang itu belum disucikan. Jadi bagian-bagian dari sela-sela jari-jari sampai dengan yang ada di kepala, gitok dan sebagainya, telinga dan semuanya itu harus benar-benar kena air. Harus benar-benar dalam kondisi sudah disucikan. Jangan sampai ada yang kelewat. Nah, tadi ada yang membolehkan. Tetapi di dalam hadis ini, nah itu yang baik adalah dengan cara kita ada penutupnya. Nah, minimal jarit sarungan. Kalau di pondok terus mandinya bareng-bareng, nah itu ya harus seperti itu. Sampai nek mandi sendiri apa bareng-bareng? Sendiri ya. Ya, jadi pakai jarit itu lebih bagus. Nah, itu lebih bagus. Jadi kalau kondisi mandi wajib itu wajib harus bersih semuanya. Jadi jangan sampai ada yang tertinggal. Telinganya jangan-jangan belum. Nah, harus semuanya. Di sela-sela. Di sela-sela yang kecil-kecil itu harus dibersihkan. Ya. Di mandi wajib dari haid dan seterusnya, maka harus diperhatikan itu. Jangan sampai nanti ada bagian yang belum suci, belum kena air. Dan kemudian juga dilanjutkan bahwa janganlah memperlihatkan pahamu. Nah, sekarang itu kalau kita melihat di media sosial, apalagi di dalam kehidupan nyata saja, kehidupan sehari-hari, bukan di dalam dunia maya, kita itu sudah sering lihat juga dalam bentuknya panjang, melihat bahwa berpakaiannya panjang, tetapi tembus pandang, kadang betul panjang sampai kaki, sampai ujung kaki itu tertutup, tetapi dilihat itu tembus pandang. Kadang yang seperti itu, apalagi di media sosial, masya Allah. Apa tandanya sudah akhir zaman ngoten nggih? Jadi setidaknya itu bisa menjaga aurat begitu. Termasuk juga saya sering juga menjumpai beberapa mahasiswa begitu yang di situ ketika kita berada di kampus, ya karena kampusnya adalah UIN, maka berpakaian rapi, berpakaian ya muslimah syar'i ya. Tetapi ketika nanti sudah ke kosan, maka nanti akan lepas semuanya
Itu saya juga pernah menjumpai. Jadi setidaknya tidak demikian, menutup aurat dimanapun kita berada. Mungkin karena ndak ngate ngaji ngeten iki ya kayak sampean, makanya ya mboten ngertos. Makanya di tempat-tempat tertentu dia akan mengikuti aturan dengan menutup aurat, tetapi di tempat yang lain dia akan terbuka. Di tempat yang lain dia akan terbuka. Maka di sini hati-hatilah, jangan sampai di sini kau melihatkan pahamu, apalagi ini pahanya. Paha itu sudah dekat dengan yang kayak gitu, sudah dekat dengan kemaksiatan. Jadi dari mata, kemudian juga pandangan ya, dari pandangan, kemudian juga dari aurat yang kemudian itu terbuka. Nah, itulah awal-awal dari banyaknya dosa. Awal-awal dari munculnya dosa-dosa, baik itu dosa kecil maupun dosa besar, itu juga banyak dan berawal dari situ. Apalagi kalau itu orangnya sudah hitam, sudah enggak mulus, sudah banyak korengan dan gitu ya. Itu kok sik tunjuk nih, sik dituduh nih. Nopo teh sing ngarepe di yang membuat kepuasan itu apa? Jadi tidak perlulah seperti itu. Itu hanya untuk nanti pasangan hidupmu gitu ya. Nah, jadi berikan itu pada pasangan hidupmu, bukan kepada orang lain. Itu kayak buah itu loh ya. Buah itu nek bagus itu kan berarti yang terbungkus ya. Yang terbungkus, bukan yang terbuka. Nek terbuka ya kok codote podo moro. Nah, podo kabeh itu. Ya, iya. Jadi jambu itu nek mateng nonton ya. Jambu itu kalau mateng kan manis. Nah, itu sudah bergantian aja itu codotnya datang. Tapi kalau itu dibungkus, ya dibungkus sama pemiliknya, maka itu nanti terhindar saking ngoten-ngoten niku, aman ngoten nggih. Nah, itu berikan nanti untuk pujaan hatimu. Ndak usah dituduhne sing sakniki. Setuju ya? Dikit lagi ya. Wa tsanilan utawi kang kaping 2 wasala sunalan 30. Iku as-sholatu salat fardhon, iku as-sholatu salat, iku fardhon, fardu onone salat. Wa naflan lan sunnah. Wala yasihulan ora sah, apa naflun salat sunnah. Apa naflun salat sunnah ila angin ba'da kamalil fardi. Ila angin ba'da kamalil fardi ing dalem sause sampurnane salat. Wa fil naflilan iku ing dalem salat. Wa fil naflilan iku ing dalem salat nafsihi iyo duweni nafal. Furudun utawi pira-pira fardu wa nawafilulan pira-pira kesunahan. Fama mongko utawi barang fihi kang tetep ing dalem nafal minal furudi saking pira-pira fardu iku takmilatul faraidi nyempurnaake pira-pira salat fardu waradalan wastumako fi sahihi ing dalem hadis sang sahih apa annahu setuhune kelakuan iku dawuh yaqulu Allahu ta'ala li malaikatihi ila akhir. Yaqulu dawuh sapa Allahu ta'ala Gusti Allah ta'ala li malaikatihi maring para malaikate Allah. Ungduru ningalono sira kabeh salata fi salati abdi ing dalem salate kawulane ingsun. Itu istifham gini tuh. Atammaha atammaha opo
Apa to nyampurnaake? Apa to nyampurnaake abdi ing salat? Am nakosoha balik apa to nyuda abdi ing salat? Fa in kanat mongko lamun ana apa salat? Fa in kanat mongko lamun ana apa salat lahu kedue abdi, lahu kedue abdi iku tamatan sampurna. Kutibat mongko den catet apa salat, kutibat mongko den catet apa salat lahu kedue abdi, lahu kedue abdi tamatan hale sampurna, tamatan hale sampurna. Wa intaqoso lan lamun dadi sudo minha saking salat apa syai'un suwiji-wiji qala usdawuh sapa Allahu Gusti Allah, qala usdawuh sapa Allah ing dawuh ungduru ningalono sira kabeh, ungduru ningalono sira kabeh hal apa to iku li abdi kedue kawula ingsun minta tawuin utawi saking salat sunnah, minta tawuin utawi saking salat sunnah. Fa in kana mongko lamun ana, fa in kana mongko lamun ana iku lahu kedue abdi, iku lahu kedue abdi apa tatawuun salat sunnah. Qala dawuh sapa Allahu Gusti Allah taala halih maha luhur Allah ing dawuh akmilu nyampurno sira kabeh, nyampurno gitu ya, maksudnya ini perintah. Akmilu nyampurno sira kabeh li abdi kedue kawula ingsun, liabdi kedue kawula ingsun faridatahu ing salat fardune abdi minta tawu'ihi saking salat sunnahe abdi. Yang ke-32, yang ke-32 adalah salat fardu dan sholat nafil. Napa sholat nafil? Sholat nafil itu sholat sunnah. Melakukan sholat fardu dan sholat sunnah dikatakan bahwa tidak sah sholat sunnah tidak sah melakukan sholat sunnah jika atau illa ba'da kamalil fardi, kecuali setelah sampurnanya sholat fardu. Maksudnya bagaimana? Kalau melakukan ibadah sholat sunnah, mengejar ibadah sholat sunnah sementara sampai meninggalkan ibadah sholat fardunya, maka ini sholat sunnahnya nggak sah. Jadi ngejar pengen sholat taraweh disiapno betul, saya nanti malam mau sholat taraweh di Masjid Agung Al Munawwar Tulungagung. Sholat maghrib boten dilaksanakan, sholat maghrib ditinggalkan demi mengejar sholat taraweh. Rumahnya jauh, bukan di jalan. Setelah itu lalu kemudian menuju ke Masjid Agung untuk mengikuti sholat taraweh. Ini tidak sah sholat sunnahnya. Jadi melaksanakan ibadah sholat sunnah tetapi meninggalkan sholat fardunya, maka ini sholat sunnahnya tidak sah. Yang pertama apa yang harus diperhatikan? Yang harus diperhatikan adalah sholat fardunya. Yang harus diperhatikan itu adalah sholat fardunya. Jadi tidak sah ibadah sholat sunnah sebelum sholat fardunya itu sempurna. Ngejar taraweh sampai sholat sing wajib ditinggalkan, ngejar sholat hari raya sampai sholat subuh ditinggalkan. Nah itu nggak sah, tidak boleh yang seperti ini kok. Kan wonten
nek sholat ngoten niku karena 1 tahun sekali niku duwemen, ditunggu-tunggu disiapno, pakai mukena yang terbagus, pakai pakaian yang terbagus, pakai sajadah yang terbaik, terhalus. Nek sholat wajib mendinten boten. Nek sholat wajib mendinten biasa-biasa saja. Wis umel, sudah enggak wangi, sebulan sekali lagi dicuci ya mukenanya. Jadi ngoten niku mboten pas, ya, mboten pas. Dikatakan di sini enggak sah ya. Enggak sah sholat sunnah kecuali setelah sempurnanya sholat fardu. Lalu kemudian unduru fi sholati abdi atammaha am naqasaha. Di sini Allah itu dawuh ya. Allah itu memerintahkan kepada malaikat untuk melihat apakah sholat hambaku ya, sholatnya seorang itu sudah sempurna apa belum. Jadi Allah itu selalu memantau. Kan kemarin CCTV otomatis itu dari Allah nih. Jadi Allah itu selalu memantau apa gerak-gerik kita. Jadi sholatnya pun juga dipantau kita oleh Allah. Apakah sholatnya sudah sempurna apa belum ya. Karena bagus enggaknya sholat itu menjadi barometer ya. Jadi sholat itu kalau bagus, maka nanti itu akan menjadi barometer bagusnya hal-hal yang lain dalam kehidupan kita. Nek sholatnya bagus, amalan-amalan yang lain mesti katut bagus. Tapi nek sholatnya niku dereng sae, sholatnya saja sik bolong-bolong. Sholatnya saja sik belum genep 5 kali dalam sehari. Nah, niku juga dipertanyakan amalan-amalan yang lain. Jadi sholat itu bisa menjadi barometer untuk amalan kebaikan seseorang. Kalau sholatnya itu bagus, insya Allah nanti yang lainnya itu juga katut bagus. Jadi di sini Allah itu memantau, Allah itu melihat apakah ibadah hambanya itu sudah sempurna apa belum. Nah, kalau sudah sempurna, ya disuruh malaikat itu untuk mencatatnya. Oh, ini hambaku yang ini sempurna ibadahnya, sempurna sholatnya. Oh, ini belum. Jadi ketika seperti itu, maka di sini kita itu nggak ada yang lepas dari pantauan Allah, termasuk sholat. Nah, sholat itu menjadi barometer ini. Kenapa? Karena pada hari kiamat itu yang pertama kali dihisab. Amalan yang pertama kali dihisab pada hari kiamat itu adalah sholat. Maka sholat ini menjadi cerminan. Saman bisa memperhatikan itu. Saman coba nanti kalau pengen mengadakan penelitian, coba penelitian ke situ. Kan boleh-boleh saja. Saman ini kan nanti buat skripsi. Apakah benar ya? Kalau sholatnya itu bagus, nanti amal ibadah yang lain itu juga katut bagus. Silakan bisa diteliti itu. Ya, jadi ketika sholat fardunya itu bagus, maka nanti yang lainnya katut bagus. Dan sholat ini adalah amalan yang nanti akan dihisab pertama kali pada waktu hari kiamat. Ya. Kalau sholat fardunya itu misalnya ada kekurang sempurnaan, maka disitulah perannya ibadah sholat sunnah itu untuk menyempurnakan kekurangan-kekurangan yang ada pada sholat fardu. Bukan berarti kita mengejar sunnahnya lalu meninggalkan fardunya, bukan. Tetapi kita sudah berusaha semaksimal mungkin untuk melakukan ibadah sholat fardu dengan baik. Tetapi kalau kemudian kita itu sih merasa kurang sempurna begitu, ya, maka silahkan disusul dengan ibadah-ibadah sholat sunnah. Karena dengan melakukan ibadah sholat sunnah itu sebagai bukti kecintaan kita kepada Rasulullah. Jadi jangan hanya berbicara saya cinta pada Rasul, saya itu demen banget kali Kanjeng Rasul, ya pingin menjadi kekasihnya Rasul, tetapi tidak mau melaksanakan ibadah-ibadah sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah. Jadi ibadah sunnah itu bisa menjadi penyempurna dari ibadah fardu yang kita lakukan.
kita semaksimal mungkin untuk apa? Semaksimal mungkin melakukan ibadah sholat fardu dengan sebaik-baiknya. Lalu kita tambah untuk menyempurnakan lagi itu dengan ibadah-ibadah sunnah. Nah, niku. Jadi sholat itu ngoten barometer nanti ketika dihisab pada hari kiamat. Wallahu a'lam bishawab. Oke. Insyaallah nanti kita akan lanjutkan lagi benjing insyaallah. Monggo kita akhiri dengan doa sareng-sareng. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mustafa balligh maqasidana wa fil lana ma madha ya wasi'al karami ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin farij 'alal muslimin sallallahu rabbuna 'ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Dan keramah yang nuhun ngapunten. Besok insyaallah kita lanjutkan. Allahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma shalli ala